Saya pembimbing jamaah umroh, mohon maaf Bapak Ibu, itu seringkali orang Ustaz, ya kita manasik Ustaz, ya itu kan sebelum berangkat itu sekitar 3 kali manasik. Bolak-balik aku bilang, nanti kalau tawaf doanya, kalau enggak bisa apa-apa, itu kan ada masing-masing doanya. Nanti kalau enggak bisa baca apa-apa, bilang aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus putar. Sampai berapa kali Ustaz? 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi begitu sampai sana, udah mau tawaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai dari pilar hijau itu, nanti ada pilar hijau. Begitu mau masuk Bapak Ibu, apa yang terjadi Ustaz? Ditanyanya lagi, Ustaz, apa doanya Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sering dibilang. Tapi ini enggak juga. Nanti satu putaran nanya lagi, pas pertama memang lupa, memang enggak nikmat lagi yang ibadah itu kutengah. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 kali ditanya waktu terakhir ku bilang, gini aja lah, pala kali ku nengok. Apa yang tahu itu aja lah dibaca. Terakhir betul Pak Bu, diamalkannya apa yang ditahu itu aja. Selama ini rumahnya di samping masjid di Medan nih, tapi tak pernah waktu ke masjid. Yang sering didengarnya pengumuman kemalangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu enggak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi. 7 kali diputarnya waktu terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin lihamidi syukri wa amr billahi liqiyami bi amri. Salatu wassalaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saya hormati dan yang dimuliakan Allah, para pengurus FKSMM yang terus istiqomah dalam bidang dakwah bersilaturahmi dari masjid ke masjid, kemudian para bapak dan ibu yang insya Allah selalu antusias mengikuti perjalanan dakwah silaturahmi dari masjid ke masjid, kemudian para pengurus Masjid Al-Hijrah yang juga turut hadir di pagi hari ini, kemudian para ustadz, ustazah, muallim, muallimah yang mungkin juga turut hadir bersama kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua yang hadir, insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di yaumil mahsyar Nabi Muhammad itu dia cari umatnya pada saat itu. Jadi yang umat Nabi Muhammad beliau asingkan, yang kafir beliau tinggalkan pada saat itu. Jadi dia cari umatnya. Mana umatku, mana umatku, mana umatku, dia asingkan pada saat itu untuk diberikan syafaat. Tapi ada satu orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang satu orang ini dia heran karena dia tercatat sebagai umat Nabi Muhammad, dia hidup setelah Nabi Muhammad ada. Tapi dari tadi Nabi Muhammad lewat di depan dia tidak dipanggil sama Nabi pada saat itu. Sama sekali, jangankan untuk dipanggil, dilihat saja pun tak dilihat sama Nabi pada saat itu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam catatan riwayat tersebut dijelaskan bahwa orang tersebut
ketika Nabi Muhammad lewat, dia panggil Rasul pada saat itu. Dia panggil Rasul. Ya Rasulullah, dia bilang. Yang lain sudah kau asingkan untuk mendapatkan syafaat. Yang lain sudah engkau kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan syafaat pertolongan darimu ya Rasul. Aku ini hidup setelah engkau ada ya Rasul. Aku ini umatmu ya Rasul. Itu kata pemuda tersebut. Tapi apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Iya, kau itu memang umatku. Iya, engkau itu hidup setelah aku ada, kata Nabi. Iya, kau memang tercatat sebagai umatku dan kau itu ada setelah aku ada, kata Nabi. Tapi apa? Lam yusalla alayya. Dari mulai kau hidup sampai kau mati, tak pernah ada rasa rindumu untuk bertemu denganku. Iya, kau itu umatku. Tapi apa? Lam yusalla alayya. Tak pernah kau tunjukkan rasa cintamu kepadaku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cek hati kita masing-masing. Sudah seberapa jauh rindu kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seberapa sering Bapak Ibu kita mengucapkan nama beliau dalam keseharian. Nah, maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selawat sedikit. Mudah-mudahan menjadi penyejuk dalam qalbu kita, dalam hati kita, yang insya Allah dengan selawat itu kelak Nabi Muhammad sudi memberikan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah seperti ini, jutaan bahkan miliaran manusia hadir pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita datang kepada Nabi Muhammad, dan dari kejauhan Nabi Muhammad itu sudah menangis terisak melihat kita. Kenapa terisak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Muhammad betul terisak melihat kita yang sedang tersiksa mungkin di yaumil mahsyar. Maka pada saat itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasul menangis untuk kita, Nabi Muhammad pada saat itu sujud langsung di hadapan Allah. Demi Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ketika sujud, Nabi Muhammad pada saat itu tak akan mengangkat sujudnya. Nabi Muhammad tak akan mengangkat sujudnya pada saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasul berikan kami syafaat, tolong kami ya Rasul, tolong kami di hadapan Allah ini ya Rasul. Pada saat itu Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah dan tak akan mengangkat sujudnya sebelum permintaan Rasul pada saat itu dikabulkan oleh Allah. Apa permintaan Rasul? Permintaan Rasul, ya Allah, aku tak akan mengangkat sujudku sebelum umatku semua dimasukkan ke dalam syurga. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul berjuang dan memberikan syafaat untuk kita semua. Maka dari sekarang Bapak Ibu, ajarkan diri kita untuk cinta sama Nabi,
Kemudian ajarkan juga anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi, ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sering-sering kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kadang kebetulan saya juga pembimbing jamaah umroh, ya, itu kalau sudah ziarah Bapak Ibu ke makam Rasul, seolah-olah ketika kita ziarah itu Rasul melihat kita, ya, Rasul melihat kita. Ketika kita ziarah lewat pada saat itu, bisa dipastikan, apalagi orang yang baru pertama pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, entah apa energi dari makam Rasul itu bisa membuat orang setiap melihat makam Rasul pada saat itu menangis, bahkan sampai terisak. Itulah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cek hati kita masing-masing, sejauh mana rindu kita sama Rasul. Wah, tak terbayang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai kata Nabi Muhammad itu masih hidup bersama kita hari ini. Masya Allah, tak pernah terbayang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika Nabi Muhammad hidup bersama kita di saat sekarang ini. Makanya saya tidak pernah bisa menahan itu, ya, kalau apa namanya, ada satu lagu itu, tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk menggambarkan apa namanya wajah Rasul, kita tidak diperbolehkan, ya. Jadi menggambar wajah Rasul tidak diperbolehkan. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua kitab yang membahas tentang ciri fisik Nabi Muhammad. Ada Ustaz, nama kitabnya Wasailur Rasuli yang dikarang Imam Yusuf An-Nabhani. Kemudian yang kedua Asy-Syama'il Muhammadiyah Lit-Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu diceritakan dalam kitab Wasail, itu kulit beliau abyadi bi amhakil abyad. Kulit Nabi Muhammad itu Bapak Ibu putih, putihnya itu putih segar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, badan beliau atwal, ya, tegap tinggi, ya, tegap tinggi, semampai tapi tidak tinggi kali. Kemudian apa itu Ustaz? Ini alis Nabi Muhammad tebal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat dari jauh seolah menyatu. Kemudian mata Nabi Muhammad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangkingkan yang hitam itu hitam sekali, yang putih-putih sekali, sehingga tampak Nabi Muhammad itu memiliki mata yang berbinar. Dan diceritakan Bapak Ibu dalam kitab Tarikhul Islamiyah wa Qasasul Anbiya, bahwa setiap orang yang melihat Nabi Muhammad tusdadul ahbabi, bisa dipastikan akan selalu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap orang yang melihat Nabi Muhammad tusdadul ahbabi, akan selalu jatuh cinta kepada Rasul pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu pernah dalam catatan sebuah riwayat, beliau keluar Bapak Ibu. Jadi kalau Rasul itu keluar, itu cewek-cewek yang ada di kota Makkah udah nunggu Nabi pada saat itu. Sampai pernah kejadian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Muhammad keluar, tanpa sengaja tersingkaplah jubah Nabi, nampaklah mata kaki Nabi Muhammad, tapi agak naik ke atas sedikit. Begitu naik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata perempuan-perempuan yang ada di kota Makkah pada saat itu? Yang diucapkan oleh perempuan di zaman Nabi Yusuf terucapkan kembali di zaman Nabi Muhammad.
Subhanallah, ma hada bashar in hada illa malakun karim. Ya Allah, luar biasanya Nabi Muhammad ini ya Allah. Ma hada bashar. Kami rasa ya Allah, Nabi Muhammad ini bukan lagi manusia ya Allah. In hada illa malakun karim. Kami rasa ya Allah, Nabi Muhammad ini saking kan gantengnya sudah seperti malaikat yang berwujud manusia. Itulah kata perempuan-perempuan pada saat itu melihat Nabi. Dan itu yang baru ditengok mata kaki juga. Tapi jangan salah Pak, aku pun pernah juga aku tes kayak gini. Waktu acara di Pantai Cermin, turun aku, ini mak-mak ini semua. Begitu turun aku dari mobilku, Ustaz, Nabi Muhammad kan ada angin, Ustaz ada angin, tidak ada, kuangkat sendiri. Apa kata orang di situ? Subhanallah Ustaz, enggak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jijik kali aku nengok ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada bandingnya kita sama Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apalagi sunnahnya Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad itu 25 tahun berumah tangga sama Sayyidah Khadijah. Sebelum Sayyidah Khadijah wafat, apa kata beliau? 25 tahun aku hidup sama Nabi, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat hatiku marah dan kecewa. Coba bayangkan. 25 tahun Nabi Muhammad berumah tangga sama Sayyidah Khadijah. Sebelum Sayyidah Khadijah meninggal dunia di umur Nabi 50 tahun, Sayyidah Khadijah mengatakan, 25 tahun aku hidup sama Nabi, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat hatiku marah dan kecewa. Bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu mau membuat hati Sayyidah Khadijah kecewa. Jangankan untuk membuat marah, Nabi Muhammad itu manggil istrinya aja nggak pernah manggil nama, apalagi manggil kau. Dek kau. Nggak pernah Ustaz, nggak pernah. Boleh nanti Bapak Ibu lihat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Khadijah. Itu selalu kalau Nabi Muhammad manggil Sayyidah Khadijah apa? Ya Zahra. Dia panggil dengan kata-kata mesra. Apa dia panggil? Ya Zahra, wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra. Dia panggil nama anaknya untuk membesarkan ibunya pada saat itu. Sama Aisyah, Nabi Muhammad panggil siapa? Ya Humairah, wahai wanita yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Jadi itu sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad pulang ke rumah, begitu pulang ke rumah, melihat Sayyidah Aisyah pada saat itu sedang masak air di belakang. Ketika masak air, Bapak Ibu, cangkingkan putihnya Sayyidah Aisyah itu kena matahari, putih ini pipi Aisyah sampai putihnya itu kemerahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah oleh Nabi, ya Humairah, wahai wanita yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Dan dari situ juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, khusus bagi kita suami, apa itu Ustaz? Sunnah hukumnya manggil istri sesuai dengan warna kulitnya. Tengok warna kulit bini masing-masing. Ustaz, biniku putih, panggilannya siapa Ustaz? Ya Humairah. Nanti pulang begitulah panggil. Ya Humairah. Kenapa Bang? Oh ngaji. Ngaji. Ustaz, biniku warnanya putih enggak? Jadi apa itu Ustaz? Kuning kecoklat-coklatan. Sofrun, ya Sufairah. Wahai kuning kecoklat-coklatan. Bisa Ustaz? Bisa. Atau ada kadang-kadang orang nanya sama aku, Ustaz, apa wak? Biniku putih enggak? Jadi apa wak? Kuning? Enggak juga Ustaz. Jadi apa warnanya? Ku tengok biniku Ustaz, hitam kebiru-biruan Ustaz. Ini bini wak, ini lembam ini ku bilang. Memang bawaan lahir Ustaz. Jadi apa bahasa Arabnya Ustaz? Aku lama aku di Saudi, enggak pernah ku ada bahasa Arabnya hitam kebiru-biruan nih wak, ku bilang. Tapi gini aja lah, ada satu solusi sama wak, ku bilang. Apa itu Ustaz? Panggil nanti bini uak dengan sebutan ini. Insya Allah itu. Apa itu Ustaz? Ya Hajar al-Aswad. Apa artinya Ustaz? Wahai batu hitam. Insya Allah nanti itu wak. Kenapa Ustaz? Kena lepuk kepala wak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari masjid ke masjid, Ustaz, iya kami ini dari masjid ke masjid. Apa sebenarnya enaknya kita yang dari masjid ke masjid nuntut ilmu ini?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah katakan dalam sebuah hadis qudsi, "Inna 'adzabi min 'ibadi," kata Allah. Terkadang ada masanya aku ingin turunkan azab yang besar kepada hambaku. Inna 'adzabi min 'ibadi. Terkadang aku marah karena melihat kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah mereka. Ingin aku turunkan azab dan musibah yang besar kepada mereka. Bumi pada saat itu ingin aku goncang dengan goncangan yang sangat kuat. Kemudian gunung pada saat itu kami letuskan, air kami naikkan ke daratan. Tapi apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika aku ingin turunkan azab kepada mereka, musibah kepada mereka, ada hal-hal yang masih aku pertimbangkan, kata Allah. Yang pertama, apa itu Ustaz? Ketika azab musibah ingin aku turunkan kepada mereka, fa'anzur ilal umaril masajid. Aku masih melihat banyak orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Fa'anzur ilal umaril masajid. Aku masih melihat FKSMM yang mau dari masjid ke masjid pindah-pindah mereka berdakwah. Aku masih melihat itu, kata Allah. Padahal pada saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misal Allah ingin goncang ini Medan dan sekitarnya. Air dari belawan ingin aku naikkan ke daratan, misal kata Allah. Tapi apa? Karena melihat kita yang datang hari ini, Allah tunda azab yang besar itu kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah bagi kita hari ini orang-orang pilihan Allah. Walaupun hujan bawa berkah, tetesan hujan mengalir di tubuh kita, insya Allah menjadi saksi bahwa kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka jangan pernah bosan Bapak Ibu. Bayangkan kullu khutwatin ila sholati sedekah. Apa itu Ustaz? Setiap langkah kaki menuju salat itu dihitung satu sedekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saja 50 meter rumah Bapak Ibu dari masjid, dimanapun rumah Bapak Ibu, misalnya 50 meter dari sini ke sana, ke sana 50 meter. Bayangkan satu langkah itu 50 meter. 1 meter 2 langkah. Berarti 50 kali 2. Pergi saja kalau Bapak Ibu 50 meter rumahnya sudah dapat 100 pahala. Pulang lagi nanti pulang lagi nanti ya dapat 100 lagi. PP sudah dapat 200. Artinya apa? Makin jauh rumah makin banyak pahala. Maka Bapak Ibu yang rumahnya di komplek PLN ini, makin di sudut rumahnya ke masjid berjalan makin banyak pahala. Jangan pula mentangku bilang gini, besok mutar waktu dari Carrefour sana kemari. Mana Wak? Ini Al-Hijrah. Oh ya Wak, tapi dekat sini. Kata Ustadz semalam makin jauh makin banyak pahalanya. Siapa Ustadznya? Gak kenal aku, ada gila-gilanya katanya. Aku pula digila-gilakan waktu coba. Nah artinya apa? Itu Nabi mensurvive kepada kita. Kalau kau hari ini mau datang ke masjid, satu langkah itu satu pahala. Itulah luar biasanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari terus sama kita makmurkan masjid. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Kalau kita lihat Bapak Ibu, habis hari raya kemarin banyak kali orang mati, betul? Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, apa itu Ustaz? Satu lingkungan kadang 3 orang yang meninggal, sampai bingung kadang-kadang ketua STM, mana ini didulukan? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan Ustaz, iya, walaupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti nyesal. Kapan itu Ustaz? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kata Allah. Itu orang-orang yang hari ini lalai dengan kehidupannya, orang-orang yang selalu berdosa dalam kehidupannya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, nanti ketika mereka bertemu denganku, nakisu ru'usihim, mereka akan tundukkan kepala mereka, malu mereka nanti kepadaku, kata Allah. Rabbana abasarna, lalu mereka katakan pada saat itu, ya Allah, kami lihat ya Allah betapa sakitnya azab yang kau berikan kepada orang dalam neraka, dan sebentar lagi kami ini kau masukkan ke dalam neraka itu ya Allah. Ya Allah, wasami'na, kami dengar ya Allah mereka menjerit dalam neraka itu.
Dan sekarang sebentar lagi kau masukkan kami ke dalam neraka itu ya Allah. Sudah mau antrian kita masuk ke dalam neraka pada saat itu. Apa kita pinta Bapak Ibu? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, hidupkan aku lagi, niscaya aku akan beramal soleh. Ya Allah, aku dulu tak pernah sholat, hidupkan aku lagi, niscaya sholat 5 waktuku tak pernah tinggal. Ya Allah, aku dulu punya harta, banyak hartaku, tapi pelit, nauzubillah. Ya Allah, hari ini ya Allah, ketika aku sudah mau masukkan dalam neraka, farji'na na'mal solihan. Ya Allah, hidupkan aku lagi, niscaya aku akan beramal soleh, sedekah aku sama orang lain. Kenapa? Karena pada saat itu baru kita rasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa sebentarnya dunia ini dan kekalnya di akhirat sana. Kapan? Kalau sekarang belum terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah rasa-rasa akhirat itu. Tapi kalau sudah mulai sakit, badan mulai tak bisa jalan, oh pada saat itu baru kita rasakan. Maka Bapak Ibu ajak anak, ajak istri, ajak suami ya untuk selalu memakmurkan masjid. Maka saya setuju tadi kalau orang beriman PPKM-nya itu apa tadi Ustaz? Iya, perbanyak pergi ke masjid. Betul Ustaz, memang betul. Apalagi sekarang orang Pak Bu, kalau ada laki draw dari lapangan Benteng ke lapangan Merdeka, tahan orang tuh jalan, betul? Tahan Pak, padahal belum tentu dapat. Makanya malas-malas sekali orang kadang-kadang ke masjid. Kenapa Ustaz? Selalu mikirnya kalau misalnya dapat, realnya dapat, ada Pak. Padahal pahala itu kapan Ustaz? Nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerjakan saja amal di sini, nanti buahnya itu kita petik di akhirat sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang yuk ajak anak, ajak istri, ajak suami, ajak keluarga untuk terus memakmurkan masjid. Bahkan kata Allah, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti di yaumil mahsyar yauma la zilla illa zilluh, yang ditolong oleh Allah, yang pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditolong oleh Allah siapa itu Ustaz? Salah satunya adalah rajulun mu'allaqatun qalbuhu fil masajid, yang ditolong oleh Allah, yang hatinya selalu terpaut untuk datang masuk ke dalam masjid. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan macam model orang sekarang kita ke masjid nih. Ada modelnya PSMS. Apa itu Ustaz? Persatuan Sholat Maghrib saja. Maghrib aja waktu nampak hidungnya di masjid. Ada modelnya macam mana Ustaz? Persija. Apa itu Ustaz? Persatuan Sholat Jumat aja. Ada Ustaz, ada. Yang parahnya Pak Bu, apa itu Ustaz? PSDS. Apa ini Ustaz? Persatuan sholat 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. 2 itu aja lah batang hidung waktu nampak masjid. Lainnya tidak ada lagi. Yang parah lagi mana itu Ustaz? Tak pernah waktu mau datang ke masjid, begitu datang ke masjid waktu pula yang disolatkan. Alah, ada Ustaz, ada. Mengangis-nangis pula kadang anak-anaknya itu, ayah kami masukkanlah ke masjid, solatkan di masjid. Ayahnya tak pernah masuk ke masjid. Nah, lucu kadang-kadang kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita datang ke masjid, ya, kita makmurkan masjid. Kemudian apa lagi itu Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? Kalau misalnya kita laki-laki, aib sekalilah kayaknya kalau kita rumah dekat masjid, selama hari ini datang sering ke masjid, tapi kita laki-laki ini tidak pernah melaksanakan apa namanya, mengumandangkan azan. Aku sering bilang, aku lama aku jadi marbot Pak, jadi marbot masjid. Mohon maaf, apa itu Ustaz? Beda itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kalau yang masih muda azan sama yang sudah tua. Betul? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masih muda bagus sekali, cetar suaranya. Tapi kadang-kadang karena udah tidak ada lagi yang muda di masjid itu, yang tua waktu juga lah masuk azan. Mohon maaf, pernah dulu aku tinggal Bapak Ibu di masjid. Itu di komplek juga Bapak Ibu. Komplek veteran. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu udah pensiunan semuanya. Terakhir waktu ku tengok umurnya 79 tahun ditariknya azan Pak Bu. Narik napas pun dah kayak sakaratul maut ku tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Loh, kok komat pula Wak? Oh, yo lali aku gitu. Itulah, tuh kalau udah yang tua-tua nih azan, lupa Wak tuh kadang-kadang.
Tapi kalau yang masih muda yang azan, Pak, oh, aku dulu, nggak usah cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, menggema satu komplek tuh azan. Terakhir azan zuhur, azan asar aku kayak gitu. Waktu meninggal zuhur udah dikubur, bangkit lagi waktu. Istilahnya kayak gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sama makmurkan masjid. Apalagi itu Ustaz, ibadah kita sama kayak tadi Pak. Ku bilang, kita yang masih muda sampai yang udah tua nih, lain kali ibadah. Kalau masih muda terasa nikmatnya. Yang makin tua Bapak Ibu terasa sulit walaupun begitu nikmat. Saya pembimbing jamaah umroh, mohon maaf Bapak Ibu, itu sering kali orang Ustaz, ya kita manasik Ustaz, ya itu kan sebelum berangkat itu sekitar 3 kali manasik. Bolak-balik ku bilang, nanti kalau tawaf doanya, kalau enggak bisa apa-apa, itu kan ada masing-masing doanya. Nanti kalau enggak bisa baca apa-apa, bilang aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus putar. Sampai berapa kali Ustaz? 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi begitu sampai sana, udah mau tawaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai dari pilar hijau itu, nanti ada pilar hijau. Begitu mau masuk Bapak Ibu, apa yang terjadi Ustaz? Ditanyanya lagi, Ustaz, apa doanya Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sering dibilang. Tapi ini enggak juga. Nanti satu putaran nanya lagi, pas pertama memang lupa, memang enggak nikmat lagi yang ibadah itu kutengah. Terakhir mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 kali ditanya waktu terakhir ku bilang, wah gini aja lah, pala aku nengok. Apa yang wak tahu itu aja lah dibaca. Terakhir betul Pak Bu, diamalkannya apa yang ditahu itu aja. Selama ini rumahnya di samping masjid di Medan nih, tapi tak pernah waktu ke masjid. Yang sering didengarnya pengumuman kemalangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu enggak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi. 7 kali diputarnya waktu terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa Bapak Ibu? Memang beda. Kalau kita yang masih muda sama yang udah tua nih ibadah. Betul? Betul. Apalagi itu Ustaz, itu jauh kali lah Ustaz. Kalau misalnya soal ibadah haji dan umroh, saya bilang, apa itu Ustaz? Sholat aja Pak Bu, perhatikan, yang masih muda, gerakannya masih pas semuanya, betul? Betul. Yang masih muda, perhatikan Bapak Ibu, apa itu Ustaz? Ketika Allahu Akbar, masih enak. Pas mau sujud Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang masih muda, mana duluan jatuh? Allahu Akbar. Apa duluan jatuh? Lutut. Itu yang masih muda. Kalau yang udah tua, apa duluan jatuh, Pak? Allah. Maaf ya. Udah beda. Apa duluan jatuh? Tangan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, dua-duanya betul. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani, Nabi dulu pernah yang duluan jatuh lutut. Ada juga di riwayat hadis lain, Nabi duluan yang pertama jatuh adalah tangan. Artinya apa? Kalau duluan jatuh lutut betul, yang duluan jatuh tangan juga betul. Yang salah mana Ustaz? Kepala waktu duluan jatuh. Kalau itu pundak juga lawat. Nah, maka Bapak Ibu, sama itu kayak ini, perbedaan kunut subuh sama enggak kunut, itu enggak perlu lagi lah kita ini kan, saya rasa. Kenapa Ustaz? Sibuk kita bahas kunut subuh sama enggak kunut subuh. Orang di sana udah buat bom Pak Bu, cobalah. Mati awak masih kunut subuh. Orang sana udah buat bom. Maka bersatu seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menuju kejayaan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari mana itu Ustaz? Mulainya kita dari masjid Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua apa itu Ustaz? Ketika aku ingin turunkan azab musibah kepada hambaku, ketika bumi pada saat itu ingin aku goncang dengan goncangan yang sangat kuat, tapi apa kata Allah? Wajulasail Quran. Aku masih melihat ada orang-orang yang mau membaca Al-Quran.
Wa julasail Quran, aku masih melihat ada orang-orang yang mau mengkaji ilmu agama. Wa julasail Quran, aku masih melihat bukan bahkan membaca, tapi bahkan sudah menghafal Al-Quran. Aku masih melihat itu, kata Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekarang mulai dekatkan anak keturunan kita untuk terus, bukan hanya pertama tingkat membaca, tapi setelah itu tingkatkan daya mereka untuk tingkat menghafal. Walaupun pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini tidak menjadi hafiz Quran, tapi jangan pernah lepaskan anak kita untuk tidak menjadi hafiz Quran. Hafiz Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu Ustaz? Arba'ina nafarin. Satu anak penghafal Quran bisa memasukkan 40 orang ke dalam surga. Coba bayangkan. Satu anak penghafal Quran, dia hafal ayat-ayat Allah, dia hafal perkataan Allah. Arba'ina nafarin, bisa dia memasukkan 40 orang masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan ujub, bukan ria, bukan sumah, enggak. Kalau ada orang yang bilang begini, Ustaz katanya menghafal Quran harus dari kecil, saya katakan enggak Pak Bu. Walaupun ada plus dan minusnya ketika kita Bapak Ibu menghafal dalam keadaan dewasa. Kalau dari kecil Bapak Ibu bagus, artinya apa? Dari kecil sudah ada bimbingan, seperti dari SD, kemudian dari SMP, bahkan sampai SMA. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa gitu Ustaz? Saya menghafal Quran dan selesai itu Bapak Ibu setelah tamat SMA. Jadi begitu tamat SMA, sudah masuk kuliah, saya cuti 1 tahun untuk mengejar target 1 tahun 30 juz. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bukan ujub, bukan ria, bukan sumah, enggak sampai 1 tahun 9 bulan 28 hari selesai hafalan saya 30 juz. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di usia saya yang ke-19 tahun pada saat itu. Artinya apa? Setelah tamat SMA saya baru menghafal Al-Quran. Maka jangan ada kata sama anak kita bahwa kau udah terlambatlah jadi hafiz Quran, kau udah nggak bisa ini ngafal Quran. Atau bahkan diri kita sendiri kita cap untuk aku udah nggak bisa lagi ngafal Quran. Kenapa? Belum lagi cicilan apa dan segala macam. Tapi itu semua bisa terbantahkan ketika niat dan tekad kita memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kenapa saya dulu termotivasi? Karena saya melihat ada teman, begitu dia masuk ke kampus, yang dia pegang pada saat itu bukan gadget. Tapi apa itu Ustaz? Yang dia pegang pada saat itu adalah ayat Al-Quran. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran itu akan membentuk Bapak Ibu seperti file dalam diri anak kita. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan ujub, bukan ria juga. Apa itu Ustaz? Misal Bapak Ibu buka di juz 4, di awal juz, misal ya, di awal juz 4, yang Bapak Ibu tengok di dalam Quran, yang juz 4, yang kertasnya Bapak lihat itu juga sudah yang saya lihat dalam pikiran ini. Jadi begitulah Al-Quran itu membentuk polanya itu dalam anak-anak kita. Seperti contoh, maaf, di juz 4 itu awal ayatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampingnya itu agak ke kiri, di bawah kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Bawahnya lagi faman iftara. Bawahnya lagi agak ke tengah qul sadaqallah. Bawahnya lagi inna awwala baiti wudi'at sampai seterusnya. Bawahnya lagi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim tentang haji. Bawahnya lagi ada 2 ayat sama, qul ya ahlal kitab, yang membedakan yang pertama lima takfuru, yang kedua lima tasudduna an sabilillah. Bawahnya lagi ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Belakangnya lagi wa kaifa takfuruna wa antum tutsla. Dan begitulah Bapak Ibu lihat Al-Qur'an, maka itu juga yang saya lihat di dalam file memori yang sudah tersimpan. Maka Bapak Ibu, pola itulah yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Yang pertama, untuk cinta kepada Quran terlebih dahulu. Setelah dia cinta, dia hafal, yang pada akhirnya Al-Quran itu menjadi file yang luar biasa dalam kehidupan itu. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelan-pelan itulah yang bisa kelak mendapat kita sebagai orang tua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat syafaat Al-Quran dari anak-anak kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan saya pernah mengisi seminar nasional di Surabaya. Itu didatangkan sama panitia seorang anak Malaysia, Bapak Ibu, umurnya 2 tahun setengah, hafal 42 surah dalam Quran. Umur 2 tahun setengah, hafal 42 surah dalam Quran. Yang pada prinsipnya kita tahu
bahwa anak umur 2 tahun setengah itu jangankan baca Al-Quran, ngomong aja masih terbata-bata. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa polanya? Tidak sulit, tidak payah. Apa kata ibunya? Ziyad itu dari umur 2 bulan dalam kandungan terus dibacakan ayat Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Habis juz 1 sampai 30 dia ulang lagi pada saat itu. Polanya bagaimana? Kadang ayahnya, kadang ibunya, atau mereka berdua seperti biasa ada kegiatan dan lain sebagainya. Mereka sudah siapkan speaker di setiap sudut rumahnya. Yang speaker itu terus didengarkan Al-Quran Bapak Ibu. Urutannya terus dari juz 1 sampai juz 30. Juz 1 sampai juz 30. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Anak tadi dalam kandungan, dari mulai kandungan itu nggak pernah dengar lagu ku menangis membayangkan. Ya kalau anak sekarang kan dari mulai hamil dogrok mamanya nengok di situ. Lahir anak nangis, ngenes nengok bapaknya. Iya kan? Nah maka beda. Terakhir apa gitu Ustaz? Begitu Ziyad lahir kata ibunya, di bulan pertama itu dibacakan juz 1 berulang-ulang. Jadi satu juz itu biasanya interval waktunya sekitar 1 jam. Jadi setelah 1 jam juz 1 diulang terus. Jadi 24 jam berarti 24 kali diputarkan juz 1 itu sama Ziyad di samping dia. Sama polanya, kadang ayahnya, kadang ibunya, speaker itu mereka hidupkan terkadang. Di bulan kedua juz 2, di bulan ketiga juz 3. Di bulan keempat juz 4. Pada akhirnya Ziyad umurnya 2 tahun setengah atau sama dengan 30 bulan. Yang pertama kali apa kata ibunya? Yang pertama kali keluar dari mulut Ziyad pada saat itu, pertama kali dia bisa ngomong di umurnya 2 tahun adalah ayat Al-Quran. Apa ayatnya Bu? Saya tanya. Surah An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Dan selanjutnya. Itulah yang pertama kali keluar dari mulut Ziyad pada saat itu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Pendidikan anak ternyata dari kecil itu lewat listening, dia rekam, kemudian dia output, dia keluarkan pada saat itu sesuai apa yang sering dia dengar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sekarang kita Pak kalau punya anak kecil, punya cucu, gendong sesekali, pulang dari masjid gendong. Bacakan apa itu saudara? Minimal Al-Fatihah lah. Karena Al-Fatihah itu bakal banyak yang dia bakal banyak yang Al-Fatihah atau awal surah yang bakal dia bawa untuk sholat terus kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gendong anak kita itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibu nanti kalau pulang punya cucu pun gendong juga ya. Nah, jangan gendong bapaknya aja. Nah, gendong anak kita itu, itulah. Atau selawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Besar nanti dia Bapak Ibu akan cinta kepada Nabi. Al-Quran dibacakan sama dia dari kecil, sehingga ketika dia besar Al-Quran itu tak terasa asing sama dia. Maka dari sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tua sekarang ku tengok digendongnya anaknya kadang digendong, apa kata mamanya? Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, sopo bapakmu mbok sopo. Coba lah, bapakmu mbok sopo kadang. Heran juga awak kadang-kadang, anak siapa, sapa bapakmu mbak sapa. Sapa jarwo bapakmu sapa jarwo mula bapaknya, coba. Terakhir ya anak siapa, anak. Begitu sekolah ditanya sama gurunya. Butet, sini kau. Apa itu mak? Anak siapa kau nak? Jangankan ibu bu, mama aku aja nggak tahu anak siapa. Itu gara-gara ditanya anak siapa. Nah, maka jangan lagu-lagu kayak gitu lagi. Nah dari kecil Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya cucu, punya anak ya, kitalah apalagi sekarang anak-anak kita banyak daring. Ya memang kitalah dituntut untuk menjadi betul guru dari keluarga kita sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampai sekarang Bapak Ibu, anakku umur 2 tahun
itu 2 tahun, hampir 3 tahun ya. Itu sekarang sudah hafal surah An-Naba, Qul yang 3, kemudian surah Al-Fatihah. Yang kita tahu Bapak Ibu, anak 3 tahun itu belum bisa baca, belum tahu huruf Arab, tapi polanya bagaimana itu Ustaz? Bisa diamalkan. Sebenarnya metode untuk anak-anak ada, metode untuk orang dewasa kayak kita seperti ini ada untuk menghafal Quran itu. Tapi kalau dijabarkan terlalu panjang. Yang untuk anak-anak biar kita bisa amalkan. Apa itu Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak itu cenderung dia mendengar. Sehingga kalau bapaknya itu marah sama mamanya, ya nanti anak juga bakal marah sama orang tuanya. Makanya semarah apapun kita jangan di depan anak-anak. Sehingga nanti kalau anak nanya, "Mak, ya, Bapak kayak mana, Mak?" "Baik." "Baik, Bapak kok baik?" "Baik, Mak, ya, baik, Bapak kok baik." "Wih, baik kali, Mak, baik kali Bapak kok itu." "Mama kok nangis, Mak, saking baiknya lah ini." Nah, misal ya, bilang yang baik-baik. Ibu jangan bilang kami yang nggak baik-baik sama anak ya. Nah, terakhir mohon maaf. Jadi aku sebelum tidur itu sama anakku yang umur 3 tahun tadi, Faza namanya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum tidur aku sering kalau dalam pendidikan itu namanya ada stimulus respon. Jadi Bapak Ibu terkadang anak itu mau mendengarkan kita, ada juga keadaannya enggak, itu berarti dia dalam keadaan tidak mood. Kalau dia mau mendengarkan kita, Bapak Ibu setiap sebelum tidur biasakan anak ngoceh sama orang tuanya itu dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang dia masih ngoceh kita sudah tidur. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum tidur aku sering baca-baca misal surah apa itu Ustaz? An-Naba, seperti di awal menghafal dulu. Itu Bapak Ibu sebelum tidur 1 ayat aja. Amma yatasaalun. Apa itu Bi? Amma yatasaalun. Baru Bapak Ibu itu dibacakan sama dia sekitar 5 kali. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Dia ikuti nanti 1 sampai 5 itu salah yang dia sebutkan pasti. Amma yatasaalun. Bukan salon, nah. Ulangi. Amma yatasa. Amma yatasa salosa. Amma yatasa alun. Oh alun Bi, alun. 1 sampai 5 Bapak Ibu, begitulah polanya. Tapi nanti ke-6 mulai dia sudah terbentuk. Amma yatasa alun. 1 malam 1 ayat aja. Kalau sudah dapat dia Bapak Ibu diulang berapa kali? 5 kali diulang. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Memang sabar Ustaz, sabar. Memang begitu. Amma yatasaalun. Nanti sampai 6 sampai 10 dia ulang, itu sudah benar. Dan 1 malam itu dia dapat 1 ayat. Permasalahannya kita mau atau tidak sebagai orang tua. Itu saja. Besoknya Bapak Ibu ayat kedua, tapi apa Ustaz? Yang kedua ini ada problem. Di mana? Kadang-kadang anak atau cucu kita nggak mood sama kita. Akhirnya dia main ke sana kemari dan lain sebagainya. Kasih yang buat stimulus dia, akhirnya merespon. Kebetulan anakku itu suka apa itu bonbon yang kenyal itu loh yang dijual ini apa? Bonbon yang dijual ini Bu apa? Iya, yang kenyal-kenyal tuh ya. Itu suka banget ya. Itu letakkan 1 toples di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau dia nggak mau nengok aku pegang itu aja. Yupi. Memang harus kayak anak-anak. Jangan paksakan. Yupi. Mau lah Mbak Bi? Oh, tunggu dulu. Umi baca ini dapat yupi. Tengok, nggak percaya. Oh, dibaca uminya. Memang harus ada kerjasama. Makanya kalau tinggal sebelah kita kawin lagi Pak. Mana tahu ya kan ada duren di sini. Memang harus ada kerjasama. Kalau nggak kerjasama ya payah kita ini tak bilang. Apalagi kerjasama itu makin banyak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Apalagi Ustaz? Setelah uminya baca Anin Nabail Azim, dibaca sama uminya sekali langsung dapat. Nah umi udah baca dapat yupi. Wah dia lihat tuh umi baca itu dapat yupi lah. Aku kalau baca itu berarti dapat yupi. Terakhir dengan keterpaksaan akhirnya dia lihat uminya dapat itu, dia baca itu dengan terpaksa. Walaupun dengan terpaksa yang penting dapat dia.
Ammai anin naba'il azim. Walaupun sama interval 1 sampai step 1 sampai 5 itu salah, 6 sampai 10 itu udah benar. Bisa dipastikan insyaallah. Ya, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami pula lah yang memeliharanya. Akhirnya apa? Udah dapat dia anin naba'il azim. Baru dikasih dia, Pak. Besok malamnya juga gitu, Ustaz. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap malam yang sudah diulang itu, yang sudah dihafal itu diulang lagi dari awal. Kemarin apa ya bacaannya ya? Ammayata ya. Mulai lupa dia. Ingatkan lagi. Ammayata sa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalif. Itulah bedanya anak-anak sama kita. Apa itu, Ustaz? Anak-anak dihafal kemarin, hari ini 3 hari lagi masih ingat. Lah kita dihafal maghrib, hilang isya, Bapak. Memang gitu, Ustaz. Memang kayak gitu. Makanya Bapak Ibu ya dirahmati Allah, kalau kita memang perlu sabar. Sama kayak anak-anak kita, memang perlu sabar. Tapi itulah Bapak Ibu ya dirahmati Allah. Dalam Quran itu Bapak Ibu, interaksi yang paling banyak itu adalah ayah sama anaknya. Ya. Idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tersayang, jangan kau pernah syirikatkan Allah. Luqman kepada anaknya pada saat itu. Ya, makanya yang paling banyak interaksi dalam Quran itu ayah ada kepada anaknya. Makanya kalau anak kurang interaksi kepada ayah kurang interaksi kepada anaknya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu biasa timpang sebelah. Maka hari ini Bapak Ibu biasakan lebih untuk interaksi sama anak-anak kita. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena anak masih 1 Bapak Ibu, sampai sekarang ada anak yatim di rumah itu menghafal Quran. Dan mereka khusus Bapak Ibu khusus untuk menghafal Quran. Ini ada 3 orang tak bawa, yang 2-nya lagi tak suruh di rumah. Itu ada namanya Zaki itu anak yatim juga itu, Bu. Jadi memang khusus untuk anak-anak yatim. Zaki, ayah beliau itu baru meninggal di sebelum Ramadan kemarin. Kemudian itu Rayyan, di Januari kemarin ayah beliau meninggal. Ya, sekarang ikut sama kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian itu anak Faris, beliau piatu. Jadi dalam Quran itu yang ada ya yatim, piatu tidak ada. Kalau piatu itu istilah kita saja, ya, yang sudah tidak ada ibunya. Nah, begitu ibunya meninggal, ayahnya kemana, Ustaz? Sampai sekarang Bapak Ibu ayahnya nggak tahu entah di mana rimbanya. Ya, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mereka ditinggal di rumah, ayahnya sampai sekarang, neneknya baru dia, dan waktu itu dia umur 4 tahun, adiknya ada 1 lagi perempuan, tapi belum bisa ikut sama kita karena perempuan. Makanya di umur 4 tahun dan adiknya 3 tahun waktu saya survei ke rumahnya. Nah, maka Bapak Ibu sampai pada akhirnya kejadian itu sudah meninggal ibunya sudah 8 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah mau tamat SD. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Begitulah ternyata aku setelah survei, mohon maaf Pak, mohon maaf banget. Apa itu, Ustaz? Kalau suami yang meninggal, kita yang meninggal, anak sama mama itu anak-anak masih aman, betul Bu? Betul Pak? Betul. Kebanyakan. Kalau kita suami yang meninggal, anak-anak ibu masih aman sama anak-anak. Anak ya masih aman sama ibu. Tapi kalau udah mama yang meninggal, Allah, ya, ini kadang-kadang jadi introspeksi sama kita sebenarnya, khususnya bapak-bapak dan para suami itu. Nah, maka Bapak Ibu, ya memang aturannya kalau mau nikah lagi itu Nabi Muhammad 25 tahun sama Sayyidah Khadijah, tidak pernah nikah lagi itu. Meninggal Sayyidah Khadijah, baru Nabi Muhammad nikah lagi dengan Aisyah. Di umur Nabi pada saat itu sudah 50 tahun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad meninggal Sayyidah Khadijah baru nikah lagi. Ya memang walaupun seperti itu nggak masalah. Nah, artinya apa? Ya kalau misalnya masih ada ibu tuh jangan pernah kita macam-macam Pak di rumah. Jadi kalau mau nikah lagi cuman Ustaz, tunggu dulu ibu tuh mati. Kalau udah mati ya silahkan gitu. Ya kan sunnahnya kayak gitu dia. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mereka saya ajak supaya belajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan
Saya juga dari bentuknya sekarang masih rumah tahfiz. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang saya sedang bangun musola mereka di Batangkuis, karena musola itu bakal jadi pesantren yang khusus kita dirikan untuk anak-anak yatim, bisa mereka nanti kelak menghafal Quran. Ya, jadi khusus. Jadi bukan panti dia. Kalau panti kan biasa. Tapi kalau pesantren khusus anak-anak yatim sekarang saya rasa untuk di Sumatera Utara belum ada. Jadi begitu siapapun meninggal di antara kita suami, anak-anak kita sudah terjamin Bapak Ibu yang dirahmati Allah pendidikannya. Yang penting dia jadi anak yatim dan mau menghafal Quran. Semuanya kita cover. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kalau Bapak Ibu juga ada rezeki 1-2 sak semen boleh diantar, boleh juga kami jemput ke sana kemanapun. Nanti ada juga brosur Bapak Ibu yang dirahmati Allah di bawah. Karena saya hanya bisa nyampaikan urusan hati, yang bantu itu sudah Allah yang menggerakkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita membantu anak penghafal Quran, apalagi anak yatim, insya Allah arba'ina nafarin, 40 orang bisa dimasukkan mereka, kita dan keluarga salah satunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, wawildanul Islam, kata Allah. Apa itu Ustaz? Ketika aku ingin turunkan musibah kepada mereka, azab yang besar kepada mereka, wawildanul Islam, aku masih melihat ada anak-anak kecil yang tak berdosa. Maka ketika aku melihat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fayaskunu ghadabi. Awalnya aku marah kepada mereka. Bumi pada saat itu ingin aku goncang dengan goncangan yang sangat kuat. Air pada saat itu ingin aku naikkan dari laut ke daratan. Tapi apa? Ketika melihat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wildanul Islam. Aku masih melihat yang pertama, fa'anzur ilal umaril masajid. Aku masih melihat ada orang-orang yang mau kumpul lagi di masjid, kata Allah. Aku masih melihat wajulasail Quran. Ada orang-orang yang peduli kepada Al-Quran. Ada orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama. Ada orang-orang yang bukan bahkan membaca, tapi bahkan sudah menghafal Al-Quran. Yang kemudian yang ketiga, aku masih melihat ada anak-anak kecil yang tak berdosa. Awalnya aku marah, tapi karena melihat yang tiga ini, termasuk kita, fayaskunu ghadabi, redamlah amarahku, kata Allah. Maka kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah menjadi peredam amarah Allah di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan Allah kesehatan selalu, amin. Dimudahkan Allah rezeki kita, amin. Dipanjangkan Allah umur kita semua, amin. Kelak di akhirat Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai dalam surganya, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.